Akhirnya penantian 68 tahun kok jersinya terlihat polos gitu ya. Polos gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Dots? Kembali lagi di channel Dots Reaction Studio di program Madesu, Makna Desain Sesungguhnya. Dengan aku Ipang sebagai co-creative director di Dots Reaction Studio. Dan aku Bodil sebagai project manager dari Dots Reaction Studio. Nah, kali ini kita pakai jersey merah-merah gitu. Benar. Karena di sini temanya kita seputar jersey dan juga timnas Indonesia lagi, Pak. Ya. Oke, jadi kali ini benar-benar kita akan membahas topik yang mungkin penuh kontroversial, Mas. Jadi dimohon untuk teman-teman viewers nih menggunakan pemikirannya cukup luas dan objektif juga. Jadi kita akan membahas mulai dari prestasi timnas U23 kemarin dan juga beberapa kontroversi yang menemani jersinya. Namun sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari Dots Reaction Studio. Nah, kalau teman-teman nonton di episode 3 kemarin sampai akhir, aku yakin teman-teman akan menemukan sejarah dan kejutan baru dari Apparel Mills sebelumnya. Bener banget, Pang. Apalagi di episode ketiga kemarin kita membahas secara detail nih, Pang, seputar sejarah timnas Indonesia dan juga apa yang sudah dibuat oleh Mills di jersey ini. Keren kan jersinya kan? Nih, jadi kalau teman-teman belum nonton, pastikan kalian nonton episode 3 Madesu kemarin. Ngomong-ngomong soal sejarah nih Mas, di kemarin timnas Indonesia khususnya di kelompok usia U23 berhasil menuai sejarah dan prestasi baru untuk kelompok sepak bola Indonesia. Bener, karena di ajang AFC U23 kemarin kita dapat mendapatkan prestasi yang terbaik, Pak. Karena sebagai tim debutan, timnas Indonesia U23 dapat menduduki peringkat keempat di ajang tersebut. Wah, sayang sekali Mas ya, padahal kita kalau misalkan menang melawan Irak, kita berhasil menduduki posisi ketiga serta mengamankan tiket Olimpiade Paris di tahun ini. Bener, sayang sekali ya. Dan apalagi di playoff melawan Gini kemarin, kita juga kalah, Pang. Sehingga dari situ akhirnya penantian 68 tahun untuk dapat bermain lagi di Olimpiade akhirnya pupus deh. Gitu ya, tapi kita doakan lah ya kepada timnas Indonesia untuk terus bangkit dan bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi nantinya ke depannya lah ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tetap semangat untuk timnas Indonesia U23. Benar. Masih soal sejarah sepak bola Indonesia nih teman-teman. Jadi soal sejarah ini tidak luput juga dan tidak lepas dari jersey yang dikenakan oleh timnas Indonesia itu sendiri. Benar, seperti jersey yang juga aku gunakan saat ini ya Bang ya. Bener banget Mas. Jadi kita menuai kerjasama baru dengan brand Airspo dari bulan Maret kemarin. Namun sayangnya brand Airspo ini menuai banyak sekali kontroversi di sosial media, Mas. Iya, sayang sekali ya. Ya, sayang sekali, Mas. Jadi berdasarkan data dan juga berita yang beredar di sosmed bulan Maret kemarin, setelah launching jersey terbaru dari Airspo ini, banyak mendapatkan saran dan kritik terutama dari penggemar sepak bola. Dan puncak membesarnya kontroversi ini, desainer dari salah satu agensi yang mengerjakan desain dari jersey timnas ini memberikan respon yang agresif di sosial media. Bahkan menyerang personal dari salah satu pengamat sepak bola ternama, yaitu Coach Justin. Dan hal ini makin memicu reaksi negatif yang semakin meluas dari kalangan masyarakat, hingga tagar boykot mulai bermunculan. Akhirnya, Airspo memutuskan mengakhiri kerjasamanya dengan agensi ini. Nah, jadi inti dari pembahasan di episode kelima Madesu ini Dots, kita akan membahas seputar filosofi dan juga visual secara mendetail dari jersey timnas Indonesia yang terbaru. Tentunya pendapat yang akan kami berikan adalah pendapat secara objektif sebagai pelaku kreatif. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasannya, mari kita lihat dulu jersey yang telah didesain oleh Airspo ini dan dirilis untuk timnas Indonesia. Oke teman-teman, setelah melihat cuplikan dari jersey Airspo tadi, sepertinya aku pribadi cukup paham sih dan bisa merasakan kenapa kok jersey ini bisa mendapatkan banyak kritikan dari penggemar ataupun juga pengamat sepak bola, Pak. Gitu. Tapi ngomongin kritikan, mungkin kita bahas secara detail dulu ya. Kenapa kok jersey ini di satu sisi juga bisa kita kategorikan sebagai jersey yang cukup menarik untuk kita ulas ya. Benar, Mas. Yang pertama dari segi motif. Pesan kesetiaan supporter ini tertuang dalam desain jersey timnas Indonesia yang bermotif jacquard. Dengan harapan, suara dan semangat tersebut dapat merasuki setiap dada para pemain timnas Indonesia yang berjuang bersaing di lapangan.
seperti dukungan tulus dari seluruh pelosok tanah air yang siap berjuang demi mengharumkan nama bangsa. 3 elemen kunci yang mewakili konsep besar desain Jacquard ini adalah yang pertama, tepuk tangan dan injak kaki, yang kedua, jeritan menggelegar, yang ketiga, ketukan drum. Nah, motif Jacquard ini biasanya mungkin kita sering jumpai di motif sweater, teman-teman. Dan dari pemilihan motif Jacquard ini, aku rasa ini untuk memudahkan pemain nanti ketika di lapangan mungkin ya, itu bisa lebih bagus untuk sirkulasi udaranya. Benar. Gitu. Dan menurutku setelah melihat filosofi desainnya tadi, dari visualnya dan juga beberapa poin-poinnya, aku rasa ini mewakilkan doa dan harapan dari supporter Indonesia untuk timnas Indonesia sendiri. Bener sih, tapi memang sayangnya Pang, motif Jacquard ini kalau kita lihat dari kejauhan memang tidak begitu ketara. Itu mungkin yang akhirnya menjadikan kritikan dari masyarakat Indonesia, kok secara sekilas kok jersinya terlihat polos gitu ya. Polos gitu, Mas, ya. Tapi memang kalau kita lihat secara objektif dan juga dengan angle melihat yang lebih dekat lagi, sebenarnya motif ini cukup ketara kok. Bahkan bisa dibilang motif ini jika terlihat secara dekat, dia bisa mengkilap dan juga terlihat elegan di waktu yang bersamaan. Nah, setuju banget Gitu. Mas. Dan mungkin lambang Indonesia yang dipilih itu yang ada kesan mengkilatnya itu, Mas. Bener. Nah, mungkin ini jadi salah satu hierarki juga, Mas, ya, dari desain ini. Benar, jadi hierarki atas kesan elegan itu mungkin ingin ditonjolkan oleh Erspo ya sebagai brand yang menaungi jersey timnas Indonesia ini. Dan mungkin supaya lebih detail kita coba lihat pesan dari logo tersebut ya teman-teman. Lambang pada jersey juga dibentuk dengan 3 elemen kunci: perisai, garis luar, dan burung Garuda tentunya. Ada banyak pertimbangan mengenai cara terbaik memadukan ketiga elemen ini. Dari segi pemilihan warna, palet yang digunakan tetap mempertahankan identitas sakral Indonesia dengan perpaduan warna emas untuk menambah sentuhan kemewahan. Sementara untuk namesetnya, ini juga unik, Dots. Di sini, mereka mengusung konsep pemain ke-12. Pilihan font merupakan kombinasi sans serif yang ramping untuk nama pemain dan gaya praktis yang berani untuk nomor pemain. Nameset ini dimodifikasi dari jenis font yang bernama Magna Sans yang menyampaikan estetika modern dan ramping. Di sisi lain, nomor punggung menggunakan font struktural dan dinamis yang memancarkan energi, kekuatan, dan atletis selaras dengan semangat kompetitif sepak bola. Serta modifikasi potongan bagian dalam yang mewakili bentuk kepala burung Garuda yang dipadukan dengan desain Jacquard. Setuju, Mas Dil. Jadi font yang dipilih di sini menurutku kesan atletisnya dapat banget sih, Mas. Betul. Dan juga didukung dari beberapa inovasi seperti aksen kepala Garuda di bagian perpotongan fontnya. Dan menurutku dari beberapa inovasi ini seperti di perpotongan jersinya dan juga ada finishing dari logo Erspo ini yang seperti hologram gitu, Mas. Dan ini menurutku inovasi yang cukup baik sih sejauh ini menurutku. Betul ya, walaupun memang dalam perjalanan rilisnya itu memang tidak menemukan feedback yang selalu positif ya. Ya, benar. Tapi hal itu tentu tidak terlepas dari faktor mungkin pengerjaannya yang cukup singkat ya saat itu ya, yang diberikan oleh pihak vendor kepada agensi yang bersangkutan gitu. Tapi memang di satu sisi ya kita perlu apresiasi lah atas apa yang telah dilakukan untuk perancangan jersey Erspo ini. Nah, dan menurutku juga dari beberapa inovasi yang mereka berikan ini patut diacungi jempol sih, Mas. Dan juga ini pertama kalinya untuk mendesain jersey timnas gitu, Mas ya. Jadi memang harus mendapatkan feedback dan juga pemikiran yang cukup luas untuk kritikan dan saran di luar sana. Benar, apalagi Erspo kan juga sebagai brand baru ya, sehingga tentu harusnya Erspo juga cukup harus terbuka dengan feedback dari masyarakat ataupun juga supporter pengamat sepak bola untuk semakin baik lagi lah dalam merancang jersey ini. Apalagi juga kalau mengingat track recordnya yang di masa lalu nih Pak. Iya, Mas. Mills pun juga sebenarnya waktu pertama kali meluncurkan jersinya di tahun 2020 itu juga mengalami hal yang demikian. Cuman mungkin yang berbeda, Mills lebih dewasa dalam menyikapi kritikan ini sehingga akhirnya di tahun berikutnya jersinya tuh bisa sebagus ini. Gitu. Dan semoga Erspo bisa mencontoh dan bisa mengadaptasi apa yang telah dilakukan oleh Mills inilah. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita bagikan untuk teman-teman viewers di episode kali ini, Mas? Oke, kalau menurutku sih secara garis besar kita sebagai pelaku kreatif itu harus siap menerima kritik dan juga saran untuk menunjang
keberhasilan kita dalam berkarya, Bang. Jadi jangan cuman mau untuk menghasilkan karya, tapi juga harus mau ketika karya itu sudah dipublish ke masyarakat atau ke target segmen kita juga harus mau menerima hasil dari feedback mereka terhadap karya kita. Sehingga siapa tahu dari situ sebenarnya itu malah bisa membuat kedepannya kita bisa berkarya itu bisa lebih bagus nantinya, lebih Bang. maksimal lagi, Mas. Bener. Setuju banget. Jadi kita juga tanamkan poin riset yang lebih mendalam. Bener. Jadi nantinya juga kita komunikasikan dengan klien atau yang bersangkutan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita bawakan di Mandesu episode kelima kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan juga share video kami agar kami terus semangat untuk membawakan konten-konten bermanfaat untuk kalian. Dan kami akan terus membawakan Mandesu untuk membahas lebih banyak konten-konten menarik seputar dunia desain. Benar, dan jangan lupa teman-teman, desain adalah bahasa visual yang mengungkapkan cerita, tujuan, emosi lebih dari sekedar tampilan. And see you next episode.